agak kabur apa berombang-ombang ya gambarnya. Ya. Lalu lebih gelap lagi. Karena kurang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Kak, mecaknya ini lensanya Kak? Biarlah. Biar, kamu? Nggak nak dibersihin gitu? Agak bagus itu. Mecaknya harus ganti HP Kak? Dia tuh memang kadang harus jelas. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi hari ini, pagi ini ya, pagi ini kita. Hari ini hari apa Kak? Hari apa? Rabu ya. Oh, Rabu. Masih ingat tuh hari yo. Tanggalnya masih ingat tanggal 19 ya. Oke. 20 ya. Tanggal 20 berarti Iya. ntar lagi gajian. Masih lama. 10 hari lagi. Kalau yang PNS, yang Iya. PNS kan. Nanti tanggal 25 udah itu kan. Iya. Apa nak masalah gaji? Gitu kata gaji ini. Jadi hari ini, nah hari ini belum pulang dulu. Rabu ini ya. Laju cak grogi. Iya Pak. Berarti lemak lah jadi bintang tamu daripada yang wawancara kan. Kita akan berbincang-bincang Oke. dengan bukan salah seorang ya. Kalau salah seorang itu kayak salah galau kan. Salah satu Seorang jurnalis orang jurnalis. yang memang menggeluti ya. Iya. Serius lah di dunia jurnalis ya. Iya. Dan memang pendidikannya pun pendidikan ini ya, ilmu komunikasi ya. Iya. Unsri. Dulu belum ada Kak jurusan komunikasi. Oh. Jadi dulu baru ada 2 jurusan. FISIP ya? Ya, tapi di fakultas yang ada ilmu komunikasinya kalau sekarang. Ya. Gitu ya. Jadi memang basicnya seperti itu. Kalau saya dulu kan dari FKIP memang, FKIP, walaupun bahasa. Nah, siapa namanya? Aan Santana ya? Kalau nama on air aku nih Kak, nama ngetop aku nih Aan Muzar. Aan Muzar. Ah. Jadi Aan Muzar ini memang serius menggeluti jurnalis, tapi khusus jurnalis TV ya. Iya, jurnalis TV. Dan lebih tepatnya lagi karena perkembangan zaman sekarang ini mobile jurnalis. Iya. Ya, jurnalis mobile itu maksudnya apa? Mujud. Maksudnya tuh jurnalis tapi ngundang ke smartphone. Oh, bukannya sopir mobil bukan. Bukan. Sopir mobil jurnalis. Ya, aduh ngomong Mojokerto kan. Mojokerto. Mojo itu akronim dari Ya. Mo-nya tuh mobile, Jadi jurnalisme. memanfaatkan sarana prasarana yang Iya, kita miliki dan teknologi. memang untuk bisa menghasilkan karya jurnalistik. Betul Betul kan? sekali. Iya. Nah, tapi Nah, Robo nih Kak. sampai menjadi jurnalis itu kan tentunya kan ada perjalanan ya. Iya, ada perjalanan, ada Nah, kisah. jadi kita hari ini akan mencoba mengulik-ngulik kisah-kisahnya kan. Boleh Kak. Kalaupun dia hanya menceritakan tentang sukanya boleh, kalau dicampur dukanya juga boleh. Boleh. Suka dan Banyak dukanya lebih itu bagus buat lagi. gaduh-gaduh lah, Ya, Kak, ya. gaduh-gaduh ya, agak pedes sedikit. Nanti karet duo Kak. Karetnya duo. Itu jadi pakai cabai setan itu. Jenggot rainya lagi ngeri. Tapi cabai rawit sekarang lagi hilang pasaran Iya, nggak mahal. Iya, makanya lahir cabai setan Cabai tadi. ada yang terbaru lagi cabai burung. Cabai burung, mesti agak lemah dengan cabai burung. Jadi kalau cabai setan, beli cabai setan. Iya, sampai itu. Ini Robo Kak. Ini memang Kita taruh tantangannya nih. agak Nah, berat. biar dia Anginnya agak kencang. Iya, angin kencang ya. Iya. Bagus lah itu Kak. Jadi kita nih zaman sekarang ini apalagi zaman Covid-19 ini harus keterbukaan alam. Jadi Mak Manon dan ceritanya bisa jadi jurnalis apa memang sudah dari dulu atau memang tiba-tiba? Cak, kalau uji kakak tadi aku suka cerita. Tadi kapan aku kan cerita? Belum memang harus sekarang ya. Iya. Jadi. Tidak, kalau kan pernah aku dulu Kak di episode sebelumnya. Dulu. Iya dulu. Jadi aku pernah kan nanya kakak jadi wartawan tuh termotivasi dari kecil. Mak itu pula aku Kak. Iya. Kenapa? Bukan Pak ini. Hah? Bukan Pak ini. Nah, mak ini. Pak Mak, ini. iya, Pak. jadi apa namanya dari kecil aku terkenang ya Pernah sama- kecil dulu? Iya pernah kecil Kak. Jadi Kira sebelum pernah aku besar besar banget ini, waktu lahir itu. iya, pernah kecil dulu Kak. Pernah Iya, kurus? Pernah kurus Kak. Ada kan juga butuh Iya, ada yang kurus, Kak. Bisa bambang bang. Juga masih agak bang, sorry bang. Jadi objek. Iya, kami tuh sama Kak. Aku dulu Dia tahun tapi memang kalau di tahun Iya. awas. Kami pernah liputan dulu sama-sama langsing. Sama Sekarang- Bambang itu? Iya, sama langsing sekarang Sama-sama gemuk. sama-sama tidak langsing lagi Kak. Iya, bahasanya agak diperhalus kan Kak. Ah. Jadi singkat cerita. Nah, kita singkat cerita ya. Singkat tuh. Panjang-panjang beda mampu. Kita flashback ya. Iya. Kita flashback. Aku lupa kelas berapa Kak ya. Tapi kalau tidak salah apa sekitar kelas 4 apa sekitar kelas 5 SD. Aku melok bapak aku mudik.
Mudik Iya, mana? mudik ke Dusun Parit Kak, Indralayo. Oh, ini loh sini lah. Ya, sekarang ini Indralayu Utara Kak, kecamatan. Di Dulu masih. Gembala aja ya, dekat Ya, Gembala ya. daerah Parit, Bakung segala macam itu, Payakabung kan Kak. Sebelum rel ya. Kalau misalnya kalau di timbangan kan ada kayak simpang Y kan Kak. Ya. Nah, kalau kita tuh ke kanan. Ya. Nah, bukan yang kiri, kalau Jadi kiri kayak Agung. Yagung, Nah, ke atau kanan orang yang arah. Buli, itu motor aja beringin itu, jangan beringin itu. Bener ya Kak tuh. Nah, jadi singkat cerita Kak, bapak aku itu dulu mudik dapat tugas dari mamangnya yang kades Payakabung itu motoi anaknya. Jadi berarti aku tutur, iya nikah. Jadi aku tutur mungkin yang dengan pengantin itu bibi, Bibi. kan? Jadi aku nyingok bapak aku. Pakai tuh setel zaman dulu Kak. Salah agak canggih kan Kak? Yang Manual sudah ada lah. film ya, sudah ada film Kak. Ya. Makin negatif ya. Iya, makin negatif kan Kak. Aku tuh tertarik nih kan Kak. Oh, itu tidak positif. Oh, positif dari itu mungkin lah. Ya, sebelum selesai. situ kan ada negatif dulu. Uji aku apa dia yang di pencet-pencet bapak aku Iya. tuh aku tuh menarik nih kan bagi aku Kak dengan Kamera, teknologi kan? foto dan Iya. video nih. Jadi Kak sesudah selesai acara nikahan itu Kak, kamera itu ditaruh bapak aku di gerobak. Nah, cek kita ini gerobak lama kayak lemari. Bopet. Iya, cek. Istilahnya kan. Saking aku penasaran Kak, ku buka lah Kak. Kebuka itu. Ditarik Kak. pula? Iya, itu tarik kan. Jadi aku nak penasaran dengan ada yang filmnya. Aku buka, aku tarik. Mak aku nanya nggak apa nih, nggak ada gambarnya kan. Jadi bapak aku marah kan. Wah Allah wala. Hilang nggak? Lo belum didekati. Rupanya Kak, aku baru tahu sekarang barang itu tidak boleh kena angin ya Kak, film itu. Harus gelap memang. Jadi uji bapak aku ya hilang. Kata lagi dokumentasi bibi aku tadi Kak. Makanya mukanya pun harus di kamar gelap istilahnya. Nah, jadi dari situlah mungkin di situlah Kak ketertarikan. Jadi mama ada aku. cerita yang foto tadi. Iya, dia kata dokumentasi lagi Kak. Ya, lagi merasa berdosa lah Kak. Tapi ini masih langgeng pernikahannya. Ya masih ya, Foto lah, alhamdulillah. kalau masa dokumentasi baru mungkin enggak tahu gitu ya. Iya. Nah, maksud aku di situlah kayak mungkin wong tua aku nyingok aku tuh Di situ apa di sana? di sana, di situ ya di sana kan. Waktu itulah. Iya, kecingan bahwa aku tuh tertarik Kak dengan hal-hal yang berbau-bau foto dan video. Iya. Nah, jadi Masih ada sekarang kameranya tuh. kamera itu masih ada, tapi rumah. waktu itu masih ada. Karena sempat jadi waktu ada tuh di studio foto di samping JM itu tukar tambah kan. Iya. Jadi tukar tambah dengan kamera digital. Iya. Ku bawa ke kamera itu, kunjuk ke sama ke Cina tuh kan. Galak, galak. Galak. Kamu tapi mahal kamera itu. itulah mungkin belum tahu Tele rekor kan. itu mahal kalau yang bagus. Iya. Aduh. Tele itu. Iya. Kita ada banyak, ada skopor. Oh, ada skopor kan. Nah, mungkin karena kita belum mengerti tadi kan. Ada kamera ya. screen, ada kamera kota, dan Mungkin karena belum Ya. ngerti tadi kan. Jadi itulah Kak, mungkin awal muasalnya aku dari kecil. Nah, berlanjut setelahnya Cak Uji kakak tadi lah. SD-nya SD mana dulu? SD di Palembang lah Kak. Alhamdulillah. mana? Walaupun aku lahir Prabu Muli kan Kak. Lahiran aku Prabu Muli, bapak aku pindah ke Palembang tahun 87. Kakak tadi lanjut aja jadi apa? Wartawan ya 87. Ngomong tinggi ya. Jadi- Belum kuliah. Oh, kuliah. Tamat SMA. Aku pindah ke Palembang, bapak aku pindah dinas Palembang. Aku sekolah tuh masuk kelas 1 SD tahun 89 kan. Di dulu nama SD aku tuh 172. Nah, sekarang lagi ganti nama, aku tak tahu berapa SD-nya sekarang kan. Banyak merger ya. Iya, banyak merger tuh Kak. Berarti sukses KB itu. Iya, sukses KB itu kan nyari Iya, sesuatu iya. susah. Jadi Bener. sekolah tuh beberapa siswa yang deketan. Bener. Kemudiannya di Bener. merger. Masuk akal ya. Aku juga baru terpikir kan. Kalau gitu lah lama tuh. Iya. Karena pernah mau beritanya. Iya. Jadi SD, SMP aku SMP 10 Kak. Ya. SMP 10 di Jalan Rudus kan Kak, daerah Skip Ujung. Nah, di situ apa namanya? Aku tuh caknya Dengan Anang seangkatan enggak? anak mana Kak? Anang Matanyus. SMP 10 juga. Ya bisa jadi kayak aku karena ya waktu itu udah terkenang, teman tuh kan banyak kan Kak, Ya. sampai 4 kelas kan Kak. Wah. Jadi kelas aku tuh baik 1 sampai 1.8 Kak. Jadi ya Tapi hilang berarti yang hubungan dengan kamera tadi di SMP saya belum cerita. nah, makanya aku nyangkut ke Oh. di SMP ini. Jadi aku tuh pengen apa namanya belajar nulis Kak. Iyalah tertarik adu mading tuh Kak. Ya, Ah. siapa guru bahasanya tuh? Guru bahasanya Nah, lupa lupa. aku. Itu cari lah, pasti ada di minimal di wali kelas kok. Ya aku ingat lapor tapi SD itu. aku ingat ininya Pak. Apa namanya tuh kepala sekolahnya Pak Damiri Kak. Iya. Ya. Nah, pas dengan kawan. Nah, merah.
Ada rokok, aku udah punya rokok kak. Sudah. Ya, Punya rokok. Ya, lanjut. Ambo. Udah banyak dia. Aja lah, kami lagi syuting. Kak, jadi kak rubuh kak. Ya, lanjut. Kita ini aja. Oke, jadi mading tadi kak. Jadi aku tuh tertarik kak, Mak Mano caranya pengen buat tulisan aku Iya, supaya tampil. iya. Nah disitulah kak, apa namanya, aku kelihatan tertarik dengan dunia tulis menulis. Sampailah ke SMA, ada yang Bukan dimuat di Mading tadi enggak? ini muat Oh, kak. dimuat gitu. Kamu tertarik baik. Iya, mas aku tertarik pengen buat Apa nulis. puisi apa cerpen waktu dibuat? Waktu itu aku seneng kalau nak buat cerpen tak jadi kak. Jadi yang ini kak, yang buat cerita lucu kak, yang cerita pendek kak. Iya, nah berhasil aku yang itu kak. Dibaca ke lagi, baca cerita lucu di YouTube. Oh. Konten bagus itu. Tidak ingat lagi apa dia. Jadi sudah kak, masuk yang aku mati, mas aku awalnya di Mading kan kak. SMP 10. Ya, aku ke SMA. Nah di SMA aku SMA 17 kak, di Ilmu Siaran. 17 tuh unggulan Oh itu. iya. Zaman Bu Win ya. Zaman Bu Win Sukarsi kak. Aku angkatan kedua. Nah, aku dulu sering wawancara sama Bu Win Wih. di SMA. Ngoran tapi kak. Belum orang di Sumet dulu waktu masih. Oh iya. Jadi pas di SMA 17, aku nih tertarik nulis lagi. Ada KIR kan kak, karya ilmiah remaja. Tahun berapa dia sama 17 itu? Aku masuk itu 98 kak. 98. Ya, tahun. Reformasi lah ya. Iya, 98. Nah, benernya uji kakak pas aku pas ujian SMA itu banyaknya di jalan-jalan tuh barang-barang jarahan kan. Iya, Ya, 98 itu. Iya, 98. Jadi aku transisi kak dari taman. Belok penjara juga? Iya. Oh juga, belok penjara juga. HP ini berbunyi terus dari tadi. Biasa. Terlalu penting. Iya, itu tadi kak, cek di konten sebelumnya berbunyi terus kan kak. Nah, jadi kan aku singkat cerita di SMA 17 aku masuk KIR, tapi caknya berat kan kak. Pak Yudi ngajar lah. Iya Pak Yudi ya, masa Pak Yudi lah pembinanya. Pak Yudi. Oh, Di mantap. PGRI Di PGRI dulu. dosen juga pak ya. Ya. Nah, jadi kak aku boleh cerita kak. Di situ aku Arfi kira ini. nulis ya Pak Arfi juga. Aku kira cak nulis-nulis berita. Ternyata macak penelitian mah itu kak. Pening kepala aku kak ya. Ya. Jadi Jadi nulis itu piramida. Iya, Kalau aduh. berita kan piramida terbalik. Iya. Jadi aku tuh bingung kan, sampai akhirnya sudah aku paling sekali dua kali masuk, aku keluar kak. Jaku aku nak nyari kalau ada ekskul jurnalistik, rupanya belum ada kak. Belum ada jadi ekskul jurnalistik itu. Jadi apa namanya itu, aku belum ketemu pas di SMA. Sampai akhirnya aku di Siapa seangkatan dengan ibu yang di Sipol deh? siapa? Seangkatan. Oh, ini Ibu Nita. Nita. Itu adik kelas. Oh, adik kelas. Nah, jadi aku di SMA 17 itu angkatan kedua kak. Ya. Angkatan kedua, kalau Bu Nita tadi angkatan ketiga. Oke. Tamat aku SMA kak. Iya. 2001. Tamat juga, Tamat Tamat kak. tuh, walaupun Iya, alhamdulillah. tamat, Kak, aku kalau boleh cerita kak, dulu SPP kami 40.000 kak di 17. SMA 6 sebelahan. Tidak jauh, masih 10.000. Nah, bayang gak kakak? Iya. Dengan orang tua PNS golongan kecil kak. Iya. Ya lumayan Namanya kemang juga kempus sekolah lah ya. unggulan ya. Iya, apalagi zaman sekarang ada salah kita omong ke kak ya. Iya. Nah, jadi akhirnya aku kuliah kan kak. Ngelapa? Di Unsri ya. Daftar kan di mana-mana. Alhamdulillah Unsri kan kak. Waktu itu kak ingat kak, belum cak sama sekarang yang canggih cak ada medsos. Iya. Jadi aku dulu diajak kawan aku. Hmm. An, payon kita ke bukit. Ngapain aja? Kita nunggu pengumuman. Kan zaman dulu kan di bukit kak. Ya. Ah, dan dah aku jago malam-malam tengah dahulu kan jam 12 kak pengumumannya tuh kak. Sebenarnya besok kan bisa, ada bola Iya, malam dan dia. nunggu nih anu jang. Aku nak denger radio bae, jago ngomong. Jadi kak aku denger radio kak. Ada tuh tadi. Iya, ada kak radio bapak aku di rumah. Bukan di siaran itu. Ada nih kan. Oh, ada. Jadi disebutkan nih kan kayak misalnya lulus pengumuman ujian masuk dulu nama istilahku dulu UMPTN kan. UMPTN. Mungkin sekarang SBMPTN kalau nggak salah kan. Jadi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Yang undangan enggak masuk karena ada jalur undangan juga sebelumnya. Iya, nah ini yang khusus yang Khusus UMPTN, yang seleksi yang tertulis. seleksi, yang Ya, seleksi ya. tertulis. Jadi aku dulu kak pilihan pertama milih akuntansi. Karena rata-rata kan anak-anak IPS kak, rata-rata IPS itu pasti pilihan pertama ke akuntansi. Ya. Kenapa aku memilih yang FISIP? Kedua, itu disarankan oleh guru aku dulu ngomong ke bahwa potensi lapangan kerja besar katanya kak. Ya sudahlah, pilihannya aku ke FISIP kayak jurusan kedua. Jadi aku ingat kak ya, sampai sekarang aku masih ingat. Jadi di nomor seleksi aku tuh kak,
jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang diterima 04669 Muzhar Apandi. Nomor 1. Nomor aku kak. Ya nomor 1. Ya lah sudah berpikir kan. Nomor 1. Tidak maksud aku ingat nomor juga kak. Maksud aku lekat nih yang diingatan aku. Nomor ujian aku tuh masih terkenang kak. Iya. 04669 kak. Oh, masih digit. Iya. 6 digit itu. Iya. Jadi langsung bersorak kak. Tengah hari itu sekitar jam di puncak jam 12 malam. Iya. Alhamdulillah, jago kak. Oh, lah ada Iyo, masih ada siaran. Iya, siaran radio tuh. Rasa juga dengan penyiar. Iya, balik malam itu apa kita di kantor kali dia. Kita dengar tahu RRI sekarang itu RRI kak. Oh, RRI kak itu. Siapa lah RRI itu? Siapa capsule zaman itu kan. Malam-malam kasihan tuh. Jadi apa kan pro itu kali dah. Iya, kak kan Pro 2 pasti kak, tidak Pro 1 kan radio lokal kak. Nyiar ke yang di Palembang. Jadi aku senang kak, langsung bangun kak bapak ibu aku. Ngapo kau nih? Alhamdulillah. Dikiranya mimpi kali. Iya, aku lulus Unsri. Oh, kak mau ngomong di level apa? Di lingkungan keluarga aku pacak dihitung dengan jari. Ya. Yang kakak-kakak Tapi wajar lah kalau gitu. sama 17 itu kan segala unggulan memang. Ya, kan sebutnya Mbak sama unggulan 17 gitu kan. Bibit unggulan. Jadi kak, jadi alhamdulillah aku tuh lulus di Unsri. Tapi kak tidak semudah itu kak. Iya. Jadi aku ingat nih dulu nak masuk Unsri itu kak. Kan daftar ulang kan kak. Iya. Daftar ulang dulu kak. Tes dulu apa? Tes narkoba dulu kalau tidak salah. Tes kesehatan kayaknya di Unsri Layo. Salah syaratnya. Jadi daftar ulang tuh harus bawa duit 860.000. Jadi bapak aku tuh kak, hari pagi itu kan di Layo kak. Iya. Belum ada duitnya kak. Iya. Allah wala jago. Nak kuliah bi, aku ini jago. Ya. Cara ngomong tadi aku ngomong kak, bapak aku PNS bukan golongan yang besar, PNS biasa kan. Iya. Jadi aku ingat dia nih ke dinas apa aku lupa kayak di Jalan Kapten Aripai itulah. Memang kantor bapak aku di daerah Kapten Aripai. Tak keluar. Alhamdulillah lah dapat duitnya. Aku dapat 1 juta gitu. Mungkin aku baru tahu cak jadi minjam, cak juga dengan kawan juga. Tahu. Jadi kak singkat cerita pagi itu lah kak baru ada duit untuk daftar ulang itu kan. Juara kak ada dapat pinjaman kak bapakku. Urung kak aku kuliah. Iya, langsung diganti ke yang lain. Jadi alhamdulillah sampai sana ya. Tangan naik. Ya. Mungkin itu memang kalau surat tadi naik kali ya. Iya. Itulah yang mungkin. Iya, alhamdulillah memang rezeki aku masih nang kuliah. Aku kan anak pertama kan kak. Mungkin diejokinnya oleh berapa beradik? 6. 3 beradik kan. Lanang galau kan. Jadi alhamdulillah kuliah di Unsri. Nah, di situ aku agak lama kak kuliah. Ini kakak ngomong ke 6 tahun lah, sama lah kak aku kuliah 6 tahun juga kan. Atau 4 tahun selesai ya. Sebenarnya kalau mata kuliah habis itu sekitar tahun ketiga habis aku sudah. Cuma yang lama di skripsi kak. Aku sempat begawi. Di radio juga. Udah belum kak di ini apa namanya TU sekolahan kak di Layo. Jadilah nama-nama hidup skripsi istilahnya tuh kan. Rupanya keasikan kak. Iya keasikan. Nah aku singkat cerita tadi kak, singkat cerita lagi. Ngapo asal muasal aku pacak tertarik lagi ke dunia musik. Jadi kan sempat hilang nih. Jadi kayak aku tuh kayaknya memang jadi ganjelan yang skripsi. Dari semester pertama aku lah mikir, mak mana lah aku nyanyi skripsi. Aku nih yang namanya penelitian atau nulis tuh memang kelemahan aku. Iya. Iyalah aku kak. Mangko aku melok LPM kak. Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, Gelora Sriwijaya. Jadi aku di GS ya? Iya, GS kak. Junior, itu yang di Indralayo. Di Indralayo kak. Berarti aku di juniornya Kak Firko yang sekarang ketua PW. Firdaus Komar juga kan alumni LPM kan. Jadi di situ aku masuk. Tapi aku telat masuknya kak. Jadi misalnya aku semester 1, mestinya kan aku di semester 1. Tapi aku lah baru masuk di semester 3-nya. Jadi aku nih iya lah sudah senior. Iya, LPM-nya junior. Iya, tapi aku semester 3 tergabung dengan ibaratnya kan ada basic trainingnya dulu kan kak. PJTJ sana, pendidikan jelas dasar jurnalistik. Jadi aku tebarang lah dengan budak yang semester 1. Iya, jadi kuliahnya senior. Iya. Tapi basic training baru duluan setahun sebenarnya. Baru duluan setahun ini salah. Senior dulu. Kalau di Maplas itu jadi panitia. Gara-gara itu kan. Jadi aku tuh melok lah itu. Jadi aku sempat ada dulu acara SCTV Gustu Kampus. Ya, melok. Jadi aku semakin seneng gak ya? Khususnya tapi aku lebih ke televisi kan. Mungkin aku karena televisi ya. Karena aku suka alatnya tuh gak ya. Foto
dan videonya tuh, kameranya kameranya itu. Bahkan aku pernah dulu Kak, waktu selain ICTV ada juga RCTI Goes to Campus. Di aula tuh Kak. Iya. Aku mau wawancarai Dik doang Kak. Oh, Nah, jadi Dik aku doang, Dik doang jadi zaman itu ngetop lah Kak, Dik doang Center, sama gitu, iya. bawa bola ada ya. Salah ya? Jadi ya hobi basket itu kan. Jadi aku wawancara, aku mutu. Jadi di situ aku mulai Simulasi istilahnya. iya, mulai belajar. Seneng kan Kak. Bahkan aku dulu pernah dikatai ecek-ecek wartawan. Segala gawe aku segala aku pengen nak melok jadi wartawan. Oh. Ya, jadi nyingok dulu ada Trans TV Kak. Dia kan sering dibocor-bocor ke Kak. Tiba-tiba di akhir acara kerabat kerja masuk kan Kak. Ya. Wih kerennya. Suasananya, Iya bajunya Kak Wih Iya, kerennya. ada seragam-seragam. Iya seragamnya. Caknya aku tuh pengen ini aku nih jadi cak Iya. mereka. Ruang redaksi. Iya kan. Oh iya jadi apa namanya jadi cak cito-cito Kak. Jadi Apa lo belum dibocor-bocor ke gambar? iya dibocor ke. Jadi ini dia kru-krunya wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Padahal harusnya tidak boleh bocor. Iya harusnya, makanya dia kan dibocor ke di pas kerabat kerja. Dikit-dikit Iya. Itu dalam bawa hikmah tuh berarti. Jadi kita Cak Kakak pernah cerita sama aku kan, mungkin dulu cuma tontonannya cuma TPRI kan ya. Kalau aku kan sudah agak lebih banyak kan, sudah banyak referensi kan. Nah disitulah aku tamat kuliah. Aku tamat kuliah 2001 Kak. Di 6 tahun aku kuliah Kak. Seharusnya kawan aku rata-rata sudah tamat 2006 kan ya. Jadi aku melamar pekerjaan tidak ada di luar pers Kak. Jadi galau-galaunya Cuma di TU tadi lah yang keluar ya. yo itu begawe ini Sebelum tamat. sebelum tamat Setelah tamat itu. setelah tamat jadi aku singkat cerita lagi aku melamar nyingok Seripo aku tamar Kak. Sumatera Express aku lamar gitu. Diterima. Sriwijaya TV aku lamar. Diterima lah. Makanya kita ceritakan ya. Jadi Kak aku, Diterima. jadi Kak jadi aku 3 kan Kak Ya. yang aku ingat aku tuh pengen jadi media Kak karena yang dulu yang besar Seripo Sumai kan Kak. Palpos tidak. Waktu itu TV Belum. yang bukaan Sriwijaya TV kan Kak. Jadi Kak, ceritanya aku pas yang Seripo. Yang Seripo belum ada panggilan Kak. Acaknya mungkin belum rezeki aku. Memang Kak. belum ada penerimaan, masuk ke baik. Iya, aku tuh masuk ke Sumek memang ini Kak. Apa memang ada penerimaan. Jadi aku sudah sampai berapa tes ke berapa? Tes pertama tes apa? Tertulis, ada tes apa namanya? Ya, banyak tahapannya. Ya, pokoknya bangga Kak, namun kita tercantum Ya, tuh. di Masuk umum iya, di koran di itu. depan Kak masuk pok kan Kak. Rasanya bangga kan Kak. Jadi ngambui. Baru seleksi juga. Iya, ngambui Bapak. Pak, nama aku sekarang. Hati ini langil Bang. Mungkin alumni fisik unsur itu kali Kak ya. Jadi terakhir aku tes tertulis itu aku baca kalau Kak. Ya karena aku di pers kampus kan Kak. Memang gawe suruh buat berita segala macam itu kan. Terakhir itu kalau tidak salah sudah apa istilahnya Kak? Pantohir Kak. Pantohir. Pantohir. Aku keep dulu Kak cerita yang Sumek tadi. Aku di Sriwijaya TV aku dipanggil juga Kak. Oh. Nah di Sriwijaya Saat TV tes itu lah barengan. banyak ready barengan. Caknya mungkin waktu itu mungkin banyak butuh reporter kameramen kan Kak. Jadi di Sriwijaya TV ini cuma 2 kali tes. Pertama tes tertulis. Ya. Tes tertulis sudah aku Kak. Kedua dipanggil berikutnya aku langsung wawancara. Ditanya galak bila. Wawancara. Gaji berapa? Iya. Langsung diterima. Iya. Lah begawe Kak aku. Iya. Jadi Sumek tadi. Jadi Sumek tadi Belum tahapan berikutnya. lah melok tahapan tuh aku lah sudah begawe di Sriwijaya TV Iya. Kak. Oh bangga Kak aku dengan kamera deh. Wih sawah sesuai cita-cita aku nih kan Kak. Nah jadi Kamera itu kamera dewek apa kamera? Kamera kantor, Kak. Kamera Sudah, kamera kantor. Iya. Jadi Kamera waktu besar. tes Sumek itu dibawa kamera tuh. Tidak, Bukan, jadi itu dibawa. pacak-pacak kita kan. Pacak-pacak kita. Jadi pas terakhir aku lah begawe di Sriwijaya TV seminggu Kak. Jadi Dipanggil lagi Sumek. dipanggil Sumek untuk tes Pantohir misalnya Kak. Tes terakhir ya apa wawancara apa lupa aku Kak. Jadi aku waktu itu lagi dapat Mahmud liputan. ngetes bukan? Tidak Nah, Mahmud. tahu Kak aku kan enggak datang kan Bela, Kak. Jadi aku lagi liputan ke Bank Indonesia. Jadi aku mikir sambil merenung gak sambil liputan. Acaknya memang aku nih pengen aku jadi wartawan TV. Iya. Sudahlah biarlah ada salah datang lu jago ngomong. Jadi aku udah datang Kak yang tes terakhir itu. Iya. Aku udah tahu siapa ini. Jadi akhirnya aku memilih di Sriwijaya TV Kak. Sampai jadi aku
awal di Serja TV itu sebagai reporter, tapi aku juga karena pengen tahu kan Kak, kita rugi kan Kak, mumpung kita lah begawe, kita belajar juga kamera di situ kan Kak. Aku alhamdulillah belajar juga sama kameramen. Pak lu ajari aku cara megang kamera nih. Emang ada. Iya, tombol record ya. Di mata kuliah juga tak kate pelajarannya deh. Iya. Kan kursus itu mahal. Jadi itu kalau di TVRI pusat lumayan Kak 8 juta Kak. Nah, yang kursus kameramen itu Kak. Jadi aku dia nanya Kak cara ini ngerekamnya, pencetannya, bahkan cara ngepcernya ke komputer, bahkan aku belajar ngeding. Banyak ilmu Kak. Jadi sampai ada kawan aku sesama profesi itu sampai ngomong ke Serja TV itu universitas. Jadi banyak terus terang banyak alumni TV lain. Iya, itu alumni Serja TV Kak. Karena belajarnya justru di situ. Tapi hanya eksis di media lain kan gitu. Itu Kak. Jadi di situ aku belajar, aku reporter, terakhir aku koordinator liputannya. Korlip tahun. Ada setahun? 3 tahun Kak aku di 3 tahun. Jadi 2007 akhir 2007 akhir itu Desember aku tuh kan aku 2010 resign 2010 resign jadi koordinator liputan. Nah itulah aku tadi kan apa ya, jiwa muda kan jiwa muda nih selalu pengen lebih pengen lebih dari penghasilan kan jadi kira-kira cerita nggak apa pengen aku jadi keakuannya tuh tinggi kan kenapa tapi sebenarnya kalau di positif ada juga bagusnya Kak. Aku pernah dapat motor dari gubernur waktu itu Pak Nurdin SJI aku SJI angkatan pertama waktu itu dibuka oleh Pak SBY kayak tahun 2010 aku dapat 3 besar dapat motor dari Pak Alek Nurdin kan sama-sama 3 besar waktu itu ada Parta Hendratmo Sumek, ada Asih dari Radar Palembang dan TV-nya kita Kak, alhamdulillah. Motor. Iya, ada motor. Motor tiga. Motor galau Kak, tiga. Jadi masih motor sekarang. Motor itu lah sudah adalah rasio lah. Nah, masa aku tuh kenangannya bahwa aku tuh pengen selalu maju tuh Kak, pengen lebih dari wong lain, tapi aku ambil positifnya kan. Nah, misalnya penghasilan pengen aku nak lebih baik, makanya di situ aku resign Kak, kira-kira. Jadi aku pengen mencari suasana baru juga. Nah di situ aku jadi keluar dari Serja TV, aku merantau Kak, merantau dari 2010 Kak, aku melamar ke TVRI. Dari dulu TVRI ini masih Sumsel Bubble. Jadi belum pisah kan Kak, karena dulu kan wilayah Bubble kan masih masuk Sumsel. Nah ternyata yang instansi-instansi lain itu kan tidak pacak langsung pisah kan Kak, masih banyak yang ngentol kan. Yang sekarang masih yang ngentol itu yang tidak berubah ialah Bang Sumsel Bubble. Kakak tahu tak ngapa udah pisah-pisah? Nggak tahu kan? Aku juga tidak tahu Kak. Gitu cara mereka. Kalau suatu saat ngapo Bang Sumsel Bubble tidak bisa pisah. Padahal provinsinya lah bisa kan ya? Tapi memang beda dah. Kan wilayah pemerintahan, wilayah kepolisian kan memang beda dia. Kodam itu kan memang tidak melalui wilayah pemerintahan dia. Kodam ya Sumsel distrik dia Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu. Memang beda ranahnya. Mungkin ada wilayah-wilayah. Nah, aku waktu itu TVRI itu masih Sumsel Bubble Kak. Mereka membutuhkan kontributor yang meliput wilayah Bangka Belitung, luas juga Kak, Bangka Belitung Kak. Dari pemekaran itu. Iya, pemekaran itu kan Kak, zaman Rias Rasid kali ya. Jadi pas aku tuh di situ dibutuhkan harus putra daerah Kak. Dengan ditunjukkan dengan KTP Bangka Belitung. Aku bingung Kak. Itu bukan putra daerah. Mana caranya? Putri daerah. Oh iya. Nah sekarang berarti kalau ada yang cewek melamar nggak bisa juga ya. Harus putra daerah. Harus putra daerah. Untuk udah ganti cewek yang melamar waktu itu. Iya. Kita stop dulu sampai sini ya. Iya. Kamu ambil ini. Tidak, kita sambil ngecek. Sambil ngecek. Sudah belum? Belum. Lagi. Belum masih kamu tuh jam 3. Jadi udah kata cewek yang waktu itu melamar. Iya, kan putra daerah ya? Bukan putri daerah. Cewek masih ditolak. Jadi dulu kan Kak, pas berita jadi di TVRI dulu ada Warta Sumsel, ada running text Kak. Dibutuhkan kontributor untuk wilayah Bangka Belitung.
putra daerah kan. Jadi berarti kan harus KTP setempat kan Kak. Dia harus berdomisili. Pemahamannya ya. Pemahamannya. Jadi aku tuh putar otak ya, mana caranya. Nah, aku alhamdulillah kan kawan kuliah aku tuh kan di Visip Putri kan ada juga orang Bangka Kak. Aku telepon kawan aku. Dan kawan aku nih ada si kok yang orang Palembang, akhirnya nikah sama orang Bangka dan sekarang begawe di Bangka waktu itu. Aku telepon kawan aku minta tolong sama dia. Buat KTP. Ejo aku buat KTP. Mana caranya? Udah aku ngomong ya. Wah, tiba-tiba dia nih belum TP elektronik belum memang itu. Belum. Jadi kirimnya Kak, pokoknya aku scan aja di email. Udah yang itulah kayak aku print kayak. Belakangan baru aku tahu Kak, ternyata itu bukan KTP buat Kak. Jadi dia ini kan desain grafis Kak. Jadi di derobanya KTP kawan kantornya, derobanya foto aku dengan nama aku. Mati Kak, alang kelihannya Kak. Jadi dak kate yang melekuk-lekuan itu persisnya Kak. Jadi aku kira dia membuat ke KTP dan rupanya dieditnya Pak. Baru tahu aku Kak. Terakhir baru tahu. Iya, terakhir baru tahu. Mana jago kali pas aku ke Bangka kan Kak, mana KTP. Tidak, itu kan ini baik. Ini aku baik ngerubah pakai Photoshop di verifikasi. Jadi waktu itu kan difotokopi baik Kak. Waktu pas lama di verifikasi. Iya, jadi pas aku ngomong sudah banyak di sini kok KTP. Ada surat tugas, berangkat aku Kak ke Bangka. Wow, di situ Kak baru itulah aku ke Bangka lu malam. Jadi kawan aku tuh kebetulan waktu masih di Mentok, tapi dia gawenya di Pangkal Pinang. Kan namanya kita begawe kan harus di ibu kota, ya. Jadi aku dulu mawa motor hadiah Pak Gubernur waktu itu, Alik Nurdin Ripu itu Ripu tuh warna merah. Masih lu naik dari Tangga Buntung nggak? Iya. Tangga Buntung, pelabuhan 30 milir, benar nggak Tangga Buntung? Iya benar. Tangga Buntung 30 milir itu. Kapal sekarang itu. Di Tanjung Api-Api. Oh lama ya Kak, sampai 8 jam 10 jam Kak waktu itu. Sekarang lemak Kak di Tanjung Api-Api paling 4 jam, itu 8 jam 10 jam. Mana ombaknya besar. Iya, jadi ombak besar sampai 3. Pernah aku sholat Kak di kapal. Bergeser nyet. Dan ya Allah, jadi pas aku tuh kenangan waktu nak ngerantau gitu kan. Jadi pas di sana jauh Kak dari Mentok itu. Sampai ke Pangkal Pinang tuh sekitar paling Batu Rajo lah, 250 km lah motor itu. Cuma jalannya mulus, beda dengan daerah kita kan Kak. Sampai sana ya karena kendaraan itu tidak banyak, mulus. Iya, kawan aku juga di apa namanya di media, tapi dia gawe malam Cak Kakak. Jadi dulu waktu dia desain grafis kan. Jadi malam dia di Pracetak namanya. Iya, di Pracetak. Jadi gawe dia kalau enggak. Jadi aku tuh numpang kosan dia, aku ingetnya Kak, kosan itu kalau dewean 300.000 kan. Kalau berdua 4,5. Jadi aku bayar 150 sama yang sisa kurangnya tadi. Jadi kami tidak pernah ketemu juga Kak. Dia habis maghrib berangkat, subuh baru balik, aku habis berangkat maghrib balik. Jadi kamar itu selalu ditiduri orang bergantian karena kami beda begawe. Iya, beda begawe. Nah, di situ ya jadilah Kak untuk kita belajar apa namanya kehidupan uang di laut. Aku juga belajar jadi aku baru tahu bagaimana sistem jadi kontributor. Dulu aku enggak punya kamera Kak. Ya otomatis aku beli kamera. Ya, kredit waktu itu Cak mana lagi? Beli murah. Ya, kredit itu tidak alhamdulillah. Jadi waktu beli second berarti. Beli second lah ya. Bukan promo bukan. Bahkan waktu itu sebelum aku punya kamera, aku pinjam kawan aku yang ketumpang itu. Jadi dia itu punya handycam. Jadi karena dia sebelumnya juga pernah jadi kontributor. Iya, aku pinjam dengan dia gitu kan. Zaman dulu masih pakai kaset Kak. Jadi apa namanya kita capture dulu. Jadi apa di kaset itu? Iya. Jadi hemat kan. Jadi aku nak belajar juga. Oh, akhirnya aku ngerti kan Kak cara transfer, cara ngedit. Titik balik aku udah dari jadi kontributor itu. Jadi tapi kan di Studio JB sudah belajar juga. Iya, tapi kan tidak praktek karena hari-hari hanya sebagai reporter. Itu sebenarnya kerjaannya banyak profesi. Kerjaannya sebagai kameramen, kerjaannya sebagai editor. Kalau itu Iya, sementara kita kontributor ini Kak menggabungkan beberapa profesi. Profesi reporter, profesi kameramen dan profesi editor. Nah, jadi dengan kita pernah tadi kan jadi kita tidak gagap lagi kan Kak. Tinggal kita praktek. Inilah dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasarnya sudah dapat. Situ alhamdulillah setahun Kak. Udah tahan aku balik. Iya, tapi paling tidak ya aku. Jadi resign juga tidak. Jadi aku ini Kak siapa namanya tuh? Apa disersi ya? Bukan disersi Kak, melarikan diri Kak. Jadi kontrak aku tuh masih ada.
tapi aku udah ngirim berita lagi. Ya. Nah, jadi kontrak aku tuh waktu itu mestinya Maret 2011, aku udah ngirim berita lagi. Nah, jadi aku baliklah ke Palembang, sampai akhirnya aku begawe ngelamar di radio. Radio jadi produser lah istilahnya. Jadi radio Sriwijaya FM. Masih di Kastariansa waktu itu kan. Jadi balik nama Sriwijaya lagi nih. Kalau dulu Sriwijaya TV ini Sriwijaya FM. Itu grup enggak itu? Iya, beda. Kalau Sriwijaya FM ini grupnya ini apa namanya? Benz Radio. Nah, kalau Sriwijaya TV itu grup Bali TV kan. B kalau tapi. Benz sama Bali. Jadi pas di situ aku pernah mewakili radio kan, kalau itu ada undangan PWI, undangan Dewan Pers kan kak, kayak itu nah kak, misalnya di sebuah hotel ya. Jadi aku mewakili waktu itu, mewakili Sriwijaya Radio, ketemulah sama TVRI, kepala seksi berita di TVRI. Nah, aku udah kirim berita lagi. Aku kira kau masih di ini apa namanya Bangka. Tidak pak ya aku. Tidak perlu telepon pula. Memang aku tuh melarikan diri nih ya. Iya, tapi mungkin ditelepon kalau nggak nomor HP kali ya. Iya mungkin ini tidak telepon punya juga kali ya. Aku lupa apa cak mana nih kan. Jadi pas ketemu dengan aku, kenapa kau udah ngirim berita? Pak Jaku, aku sudah balik Palembang Mak Jaku. Ini aku tak tahan Mak Jaku. Aku ini terus terang baru ngaku aku. Karena waktu itu KTP pada ngomong, Jaku Pak, aku ini sebenarnya orang Palembang. Jaku ngomong, tak tahan Pak, aku ngerantau. Jaku oh ya sudah katanya. Jadi maklum lah kan karena kita mulai. Jadi dia pun lah soal itu ya. Jadi hanya ada omongan sedikit itulah kayak jadi tiba-tiba Kak. Jadi aku ngomong ceng. Waktu namanya Pak Burlian, kasih produksi berita. Pak siapa? Pak Burlian. Pak Burlian. Burlian Aswandi. Jadi ujian ke Pak Bur. Aku ini kan tinggal di Palembang. Sebenarnya kepacaan aku ini TV. Iya, ada enggak lokal kira-kira. Kalau semisal, jadi aku tuh buat kalimat kayak ini. Kalau semisal TVRI membutuhkan kontributor untuk wilayah kota Palembang, jadi aku kaget, tolong hubungi aku. Itu sudah kawin ya? Belum. Wah, belum nikah. Kayaknya aku bekerja di TVRI juga cari rezeki nikah. Iya. Jadi Kak, memang rezeki aku tadi Kak. Pas nak nikah itu, aku ditelepon oleh lagi. Kau galak tak? Kau dulu pernah ngomong sama aku, kalau kena kontributor Palembang, kau galak siap mesti dia. Nah, karena sepertinya kan TVRI ini nyari yang jadi Kak. Kan yang namanya kontributor kan harus bisa galak. Itu ada sersi ya? Ya, melarikan diri. Melarikan diri ngomongin dah segala macam. Itulah kalau nasib baik. Mau berhasil itu susah makanya. Iya. Bukan prestasi itu selesai. Kontrak lo selesai. Ya, tapi kan aku sudah pengakuan dosa Kak. Artinya kan kontrak itu lo selesai. Harus kena sanksi. Kalau aku masih kepala pemerintah aku sanksi. Minimal sudah push up. Jadi aku tak biar ngecek perut itu. Iya, masih langsing Kak. Oh, masih langsing. Iya, belum kemudian. Ini kan oleh di rumah makan terus. Jadi saya kan kasihan Kak. Minum enggak? Sama minum juga. Kali cuma makan, Be. Lokal keselekan. Jadi sampai mana aku lupa. Ya di search itu loh. Oh iya. Ditawari. Aku ditawari. TVRI. Ujaku, siapa? Coba kau besok ke kantor. No. Bawa lamaran. Ya. Udah. Melamar lagi. Jadi buat lamaran lagi Kak baru. Jadi kan bapak yang telepon aku kan itu belum pernah ada kontributor di wilayah Palembang. Iya, Palembang waktu itu pertama kali jadi pertama kali Kak, pertama kali. Ya. Iyalah aku kontributor. Ini tahu pertama kali. Ya, kan mereka kan ada yang organiknya kan, yang PNS-nya dengan sebelumnya. Jadi kali ini mereka membutuhkan kontributor Kak. Mungkin kontributor itu berarti memang tidak boleh melibatkan seremonial. Iya, jadi mereka mungkin butuh uang yang meliput yang peristiwa. Kan yang cek itu kan Kak uang-uang yang lapangan kan Kak. Tiba-tiba ada kebakaran tengah dalu. Iya. Nah, itu dibutuhkan 24 gitu. 24 jam. Iya benar Kak. Jadi bukan 24 jam menggawe bukan. Jadi maksudnya mereka tidak perlu menerima uang kantor lagi, misalnya ada kebakaran di mana tengah dalu, dialah kontributor kan Kak. Mereka yang berita yang biasa gitu. Nah, jadi rezeki aku tadi kan Kak. Jadi aku sudah pengalaman tadi dipanggil. Jadi ternyata Kak kasih ini sudah kita langsung ke ruangan kabit. Tadi kan kepala seksi. Iya. Uji Pak Kabit, waktu Pak Kabit itu namanya Pak Dadang kan. Kami kontributor di Palembang butuh orang 5. Nah, banyak juga. Pak, aku ini Pak memang alumni begawe di TV.
dan aku tahu cara orang ambil gambar. Tapi Pak, aku jadi kontributor TV ini menurut aku beda macam wartawan cetak. Ya. Jadi harus multifungsi, hadir, harus bacaan ya, bisa meliput sebagai reporter, bisa sebagai kameramen, dan bisa ngedit gitu ngomong. Oh iya, jadi terus terang kalau nak nyari wong limo aku tidak sanggup. Disuruh nyari. Jadi aku pun include nyari, berarti nyari wong 4 lagi kan? Ya. Jadi cak mana aja? Aku bisa sanggup nyari orang 3 Pak, termasuk saya. Nah, iyalah waktu itu dapatlah 3 orang. Ya aku ngajak Franz Reza namanya, si kok lagi Bambang. Bambang tuh sempat gua ajak, tapi belakangan pas nak boleh begawe, Bambang bingung karena dia sebelumnya udah katik alat, karena kontribusi kan harus beli kamera. Kak aku mundur ke diri Kak, biarlah gandeng lain. Jadi aku ngajak Bram Manar. Jadi kami bertiga Kak waktu itu sebagai kontributor Palembang pertama TVRI. Siapa tadi? Pran Ya. Bram. Jadi orang 3 itu. Bram masih peran. Alhamdulillah mereka sudah diorganik kalau Kak. Sudah ditarik ke dalam kalau bukan lagi sebagai kontributor. Kalau kontributor sekarang kan Ya, ada Miko. apa istilahnya? Karyawan. Jadi karyawan TVRI. Ya, alhamdulillah. Sekarang Miko sama Jepri ya. Ada Jepri. Nah, itu yang halo, Miko sama Jepri. masih melanjutkan perjuangan kami. Ada meliput di sini. Itu apa namanya, melanjutkan perjuangan Ya. kami waktu itu Kak. Nah, jadi itulah singkat cerita Kak, aku jadi jurnalis akhirnya apa namanya itu balik lagi kan Kak, jadi kontributor tadi sampai akhirnya rezeki aku Kak 2014 sama itu gubernurnya paling Nurdin Pak Ya. pengen ada jurnalis yang megang di gubernur, Ya. yang ngetem gubernur. Jadi aku alhamdulillah Ditunjuk. beruntung aku dipanggil lagi ke bagian SDM. Kau galak dak jadi organik ya, jadi karyawan, gajinya bulanan, tidak lagi sebagai kontributor, apa namanya, sebagai kameramen, kau ngeliputnya di gubernur. Pokoknya seluruh acara gubernur tanggung jawab kau, sama berdua sama reporter, sama Ayi kan namanya. Jadi alhamdulillah itu Kak 2014. Kameramen ya. Iya, jadi sampai sekarang. Nah, balik uji Kakak ngomong Mojo. Itu juga perkembangan zaman. Dulu. Oh belum. Belum ditanya dulu baru. Kan berkembang juga mau apa era trennya. Televisi itu mungkin masuk juga dalam tren perkembangan komunikasi ya. Ya. Nah lalu kemudian ada Mojo itu apa istilah Mojo itu? Mojo ini sebenarnya baru aku tahu di sekitar Asian Games kapan ya? 2018 ya? Oh, 2018. Nah, istilah Mojo itu aku beberapa tahu tahun 2018. Ya. Itu waktu itu direktur berita, program berita TVRI namanya Pak Abni. Itu mengeluarkan istilah Mojo. Jadi dia itu sering masang foto kayak di Instagramnya. Kayak pakai HP kan, dia ada cak gagangnya. Keren ya aja gue. Perasaan aku lebih ringan. Mirip-mirip swafoto lah, iya, selfie katanya. Iya, mereka vlog-vlog kan, ngevlog kan. Nge-vlog. Karena selama ini kan kami kameramen Kak, bawa kamera yang luar biasa puluhan kilo itu kan lumayan Kak. Makanya badan aku tegemuk ini kan karena memang saranya harus gemuk kan? Kalau kurus harum loh. Jadi kan memang menjadi tripodnya kan ya, untuk menjadi seorang berapa kilo kamera itu? 10? 5? Ya, kalau yang zaman dulu kan bisa sampai 20 kilo Kan. Mahal ya. Nah, sekarang kan mobil kan ada harga sama mobil juga. Ada Kak yang kamera-kamera program tuh ya memang mahal ya. Kamera sekarang yang pun yang besar itu ya harga motor kan. Nah, pikir aku lebih mempermudah dengan zaman. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu, aku juga pernah nyoba Kak. Jadi zaman dulu sebelum ada Android, dulu kan pakai BB Kak. Iya. Jadi kita pertama sekali menggunakan HP kamera itu kan di BB Kak ya. Iya. Nah, BlackBerry. Kita jurnalis tuh beruntungnya ada BB Kak. Dulu aku waktu jadi kontributor ada grup-grup jurnalis Polda, Polsek. Jadi untung dapat informasi kan. Oh, aku bersyukur kan dulu Kak. Jadi dan aku juga berguna waktu itu, aku ngisah ke cerita, aku pernah ngeliput di rumah sakit. Nah, jadi ceritanya, rumah sakit tau lah dewek Kak ya, ketat kan Kak. Nah, wong kita mau kamera, gimana izin ini segala macam lah. Jadi aku udah kehilangan akal Kak. Ya, kalau koran cetak enak Kak, bisa nanya, bisa jadi berita. Kami televisi, harus video kan harus ada gambar. Nah dari situ ya, karena kita ada kehilangan akal tadi,
Aku masih di kontributor kan Kak. Saru pula kalau serangan nakal. Hati akal aja. Jadi aku pakai BB. Itu kan hati akal, banyak akal ya kan. Apalagi tambah lagi. Apa sekali ya? Kurang akal. Jadi dengan HP itu Kak, aku gampang Kak. Iya. Aku wawancara pakai BB itu. Dapat nggak? Dan aku baca di berita. Orang kantor nggak tahu bahwa aku tuh pakai BB. Nah dari situ sebenarnya Dari filenya tadi juga kan sih kan file format aja. apa Kak? Format videonya kan beda, enggak Ya, tahu loh. Ya mungkin pas sudah tayang kan nggak perlu tahu Kak Iya. bahwa itu Itu udah pelengnya. Iya, udah pelengnya kan. Masih agak jadul-jadul Iya, gitu iya. kantor tuh. Nah kan lah sudah renderan Kak. Iya. Kalau sudah renderan kan nggak perlu Udah tahu. ketinggalan. Iya. Oh, sudah di render ya? Nah, sudah dirender kan sudah kuolah dulu di laptop aku kan. Yang kualitasnya sama lah, hampir setara Full HD lah ya. Nah, lumayan Kak. Jadi disitulah sebenarnya awal muasal aku kan. Oh, berarti aku sebenarnya aku nih lamun aku menuju ini. Iya. Nah, sampainya kan kami ini Kak beruntungnya Kak jurnalis TVRI ini juga galak dapat kesempatan pendidikan Kak ke Jakarta. Ya. Kami kan ada Pusdiklat kan namanya, Pusat Pendidikan dan Latihan. Iya, Jadi memang mantap ya. alhamdulillah aku pernah dapat diklat itu namanya TV News Production Ya. Kak, tahun 2016. Di situ ada salah satu pengajar ngajar ke Muju tadi. Muju, tapi istilah dia beda Kak, apa namanya? Jurnalis mobile device apa ya. Jadi mungkin istilahnya Pak Kak yang berbeda Pak. Intinya bagaimana kita meliput JMD ya. handphone Ya. dengan Android waktu itu kan. Intinya menggunakan smartphone. Menggunakan smartphone. Jadi aku tertarik kan Kak. Wah, ini kayaknya lebih gampang. Aku tidak perlu mau kemana. Dan itu pernah terbukti aku gawe ke apa namanya, pernah ada kebakaran di Basuki Rahmat. Coba logikanya waktu aku gendong anak aku, karena anak aku masih bayi waktu itu kan, aku nak balik kantor lagi, namanya mau kamera besar. Ya. Waktu jalanan macet namanya kebakaran. Kayak di Basuki Rahmat ada panglong kebakaran. Ya, Panglong gitu kan? Iya. Sebelah kanan sebelah apa namanya yang kalau kalau di sebelah kiri Kak. Iya, iya. Oke, Sebelah tahu kan? kanan dari situ. Sekarang kan sudah apa namanya sudah dibener lagi. Iya. Nah waktu itu aku ada HP kan Kak, aku berapa Kak? Oke. Apa namanya HP. video, iya pakai HP itu kan. Jadi liputan aku dapet gitu nah, apinya dapet. Sambil gendong anak pula. Iya. Wah, mohon lah perjuangan. Sambil gendong anak. Ya maksud aku tuh bawa dengan HP Tapi tuh. siko anaknya. Siko Kak. Kalau dua kiri kanan itu. Masih anak siko gitu. Iya. Maksud aku dalam artian aku ngomong ke Muju itu ringkas Kak. Iya. Ringkas dan Dikira kan kapan kebakaran pula nggak ya gendong ya kan anak? kita pakai HP kan. Ya lu bukan ini Pak, itu kalau kebakaran. Kamu mau gendong anaknya. Nah di situ jadi maksud aku lah sudah menyadari secara tidak langsung aku ini sudah mempraktekkan kan Mujo itu. Ya, terkadang memang cari-cari itu kadang sengaja sudah kita terapkan tapi Iya. ternyata sebenarnya ada teorinya, Ya, ada ilmunya kan. Namun akhirnya istilah itu aku populerkan dan Ya. aku sering membuat apa di Facebook kan Kak. Sampai akhirnya aku buat pelatihan. Jadi TVRI akhirnya membuat pelatihan Mujo Kak. Itu dari luar negeri Kak, AIBD dia kerjasama. Jadi buat pelatihan di Yogyakarta Kak. Tahun 2019 kalau salah ya. Nah sebelum pelatihan itu Kak, aku lah sudah buat pelatihan Kak di Palembang. Iya, jadi aku tuh istilahnya ingin apa ya, brainstorming lah istilahnya. Pengen sama-sama, oh kita nih bisa loh sebenarnya meliput berita. Jadi semua orang pun bisa. Semua orang tuh bisa jurnalis. Jalurnya kan harus melalui media, Benar. keluarga. Iya nah. Tapi paling indah kan aku Kak. Tapi prosesnya tidak mesti menggunakan kamera. Iya, paling indah kan aku misalnya memberitahu yang peserta pelatihan, misalnya teknik pengambilan gambar. Kan misalnya di medsos mungkin dia tidak sesuai dengan teknik pengambilan gambar. Oh ini loh, yang sebenarnya sesuai dengan jurnalistiknya. Yang standar. Ya standar. Paling enggak kan orang walaupun dia tampil di medsos Kak, sudah lebih enak Kak nontonnya. Oh iya, lebih enaknya nontonnya karena ada sudah ada yang gambar-gambar misalnya tatanya. Kalau tempat itu ngambil gambar nama tulisannya dulu. Gitu jadi ada cerita Kak, ada sekuen. Ya, itu Kak. Tahu. Jadi kira-kira yang itulah. Jadi paling enggak Kak aku juga mengajak anak muda kira-kira bahwa peka lah Kak apa namanya biar tahu. Jadi seperti untuk ini gitu. Sebenarnya ini Anda juga pendahulu Iya, jadi di Sumsel bahkan di TVRI dahuluan sebelum dia sudah kita sudah membuat pelatihan itu. Baru setelah itu TVRI secara nasional membuat pelatihan itu. Gitu. Nah, itu kemudian
berapa kali kalau pelatihan itu yang secara umum nih? Kalau pelatihan yang secara tatap muka kan karena sebelum corona ya lumayan lah, mungkin sekitar 3 sampai 5 kali ya. Baiknya bisa kolaborasi gitu ya. Iya bisa. Di penggambar-gambar itu boleh beritanya, boleh. Kan ada naskah juga kan. Oh iya benar. Bahkan Kak Nasir yang itu yang solo, bahkan saya diundang sebagai narasumber. Kemudian yang secara daring itu enggak terhitung lagi. Yang secara apalagi yang bisa dihitung lah. Susah ngitung. Honor coba hitung lah. Kalau sebelum naik aja dihitung dulu honornya kan. Tapi aku beruntung juga kayak apalagi aku mempopulerkan istilah mojo. Jadi orang lain yang muncul lagi nama mojo kan agak segan kan Kak. Kita sudah duluan kan dengan istilah mojo tadi kan Kak. Itu kan kira-kira. Oke, itu soal mojo ya. Kita stop dulu. Lagi baru lanjut ke apa namanya tadi? YouTube. Iya. Tapi pelatihannya untuk masyarakat umum yang mungkin sebenarnya medsos, tapi sebenarnya tetap menggunakan teknologinya di media mainstream jadi produknya walaupun dipublikasikan di medsos standar lah media mainstream. Nah lalu kemudian perkembangan terakhir ini ada channel juga di YouTube. Nah mana ceritanya itu? Cak dembek kalau TV-an dembek, mau jualan dembek lah YouTube pula. Kita kan cuma mempraktekkan teori-teori di ilmu komunikasi kan. Ya, jadi jangan kata cak ada iklan sampo teori nih prakteknya. Jadi aku tuh penasaran Kak. Aku juga kan sempat beberapa kali dipinta sebagai dosen luar biasa. Pakamnya luar biasa kan. LB kayak LB. Biasa luar LB ya. Aku dulu juga ada dosen terbang hebat rupa ngerinya kan ramu dosen ya. Istilahnya apa lah Kak pengajar, materi ya. Pengajar ya. Jangan sampai pengacau staf pengacau susah gitu. Kalau staf pengajar masih lah. Jadi di perguruan tinggi yang kira-kira ilmu komunikasi apalagi aku sebagai orang TV kan Kak. Misalnya dan khusus ke kameramen kadang itu kan teori galau kan Kak, misalnya kita nak buku, tapi kenapa sih tidak aku praktek kan Kak? Aku pengen juga jangan ngomong baik kan, hebat-hebat ngomong depan ngomong nih jangan ngomong baik itu rupanya yang di depan kita lebih lihai lagi kan? Jadi aku praktek sebenarnya kalau punya akun YouTube lah lama, aku udah tinggal kalau tahun berapa deh mungkin cak kakak lah lama kan Kak, lah lama aku baru pertama kali YouTube itu aku mungkin sekitar 2013 kan belum punya kan dulu kan kita hobi kata-kata lah ada Facebook, YouTube, ada Instagram, cuman tidak pula ini tidak pula ini gue kan, jadi apa namanya yang YouTube tuh jadi apa nama channelnya YouTube itu dulu tuh sudah nama aku kan, nama ngetop aku kan Kak. Aku kan sama Kak Instagram, Facebook sama YouTube siko namo Aan Muzhar. Karena Aan itu panggilan kecil aku, panggilan dekat rumah, taunya Aan Muzhar nama awalan lengkap aku kan Kak. Jadi supaya uang. Jadi nama aslinya apa? Kalau nama asli aku tuh Muzhar Apandi Kak. Nama Apandi hilang jadi. Apandi ini hilang itu nama Menteri Pertanian zaman aku kecil. Jadi bapak aku tuh ngepen sama Menteri Pertanian kan bapak aku di Dinas Pertanian itu Aan Muzhar Apandi. Iya, kalau nak panjang ya Kak. Jadi Apandinya di bukan Apandi. Bukan. Apandi Kak. Jadi kuning Kak. Nama ke Apandi itu pakai P Kak. APANDI. Oh bukan F. Bukan. Jadi atas nih kalau nulis. Kalau mau nak masuk itu mudah ketahuan. Mudah ketahuan. Makanya yang baru kenal kan ketahuan pasti dia nulis Effendi. Iya. Karena yang memang yang lazim kan Effendi kan atau Pendi. Karena kita unik Kak, pakai P. Jepaan juga namanya. Jepaan. Jadi jaku tadi Kak aku balik lagi ngomong ke bahwa aku pengen nak meraktik meraktik. Jadi selama ini akun YouTube itu selalu aku gunakan kan aku liputan kan Kak, jadi dari berita TV itu kan wawancara kan Kak sebagai narasumber. Karena Kak namun yang diwawancara nih kan kalau wong sibuk. Aku udah nonton, aku lagi di jalan. Mana aja aku ngomong nontonnya. Nah sudah main ini aja aku. Kalau senior kan rata-rata Kak makan ke CD. Dan aku sungkan Kak itu banyak gue kawin, nak beli CD-nya pula, nak makannya pula. Kan kita zaman sekarang zaman teknologi kan Kak. Apa susahnya? Ada videonya sudah tayang, kita masuk ke YouTube kan Kak? Kita masuk ke YouTube. Nah, jadi kunjuk linknya Pak Kak. Jadi link YouTube tuh, iya, link YouTube. TVRI ya? Bukan, enggak link YouTube. Kalau TVRI kenal itu. Jadi ban itu. Jadi itu sekedar apa Kak? Untuk bagi aku sering ngasih tanda bukti tayang liputan lah Kak. Mana aku nak nonton di mana ujinya kan? Nah, jadi itulah asal muasalnya. Lawan puji kok banyak juga jaku yang penontonnya. Kadang subscribe ini malah banyak. Tapi peluang lu bayangan itu bisa dapat duit. Iya, belum Kak. Itu bayang sampai yang akhirnya terbaru yang ada uji wong ada harta lintas segala macam itu kan. Baru terpikir kan. Nah, sampai akhirnya punya aku tuh lah sudah lebih dari 1000 Kak. Cuma belum
monetisasi kan nggak 1.500 kalau tidak salah terakhir. Subscribe-nya. Iya, ada kawan Bambang namanya, ya kawan yang tadi kan ngomong, "Kak, ujinya. Kamu nus subscriber lebih 1.500, sayang enggak di ini ke ujinya, enggak dikeruan ke ujinya. Coba lah ke dari jam tayang. Berapa jam tayang itu? Iya, katanya kan. Uji kok, masih berapa waktu itu? 1.500 apa kan dia kan ininya jam tayang 2.500 apa ini jam tayang kan masih kurang 1.500 lagi kan kak. Uji aku mana caranya saro ini nih nak mikir. Jadi aku pelajari lah kak ya melalui yang ujung teori-teori tadi aku perhatikan juga nonton dari youtuber juga. Oh kita nih harus punya ciri khas apa aku nih uji aku ini YouTube aku nih kan nggak jelas cuma berita-berita wae kan. Jadi kadang ada juga konten lain yang tidak sesuai. Jadi aku pikir aku jingok ceknya mau lagi kan top podcast. Istilahnya podcast wawancara podcast kan dialog. Iya, dialog ini teko di TPRI yang tidak lagi buat podcast ya. Aku jingok buat juga yang mencari itu kan. Buat juga jadi di situ aku laju buat. Jadi kata si Bambang juga konten itu biasanya akan dimonetisasi kalau orisinil. Kalau bisa kak ujinya tampil di TV, tampil nian. Jadi Uyung itu tahu memang Dionian yang buatnya, memang orisinil. Oh jadi, iya benar juga jagoan. Ada umumnya. Jadi itulah aku lagi buat konten aku konsisten, aku buat terus dengan apa namanya wawancara, kan wawancara. Jadi aku calaki kak pertama, siapa nak nonton ini kita bukan orang terkenal kan ya. Jadi ada Siko kak ya narasumber nih yang pertama aku wawancarai selebgram kan kak pasti banyak ini followernya follower dia lah puluhan ribu penyiar TPRI itu sebelum disiaran aku panggil sini dulu jago kita buat konten YouTube dulu masih pakai mic kak belum cek kita nih sudah ada wireless nih berarti masih ini nanti jadi jago jadi kita ngobrol, masing lah dia ngomong, tolong kage sudah selesai kita buat film YouTube dibagi ke? Iya, jadi ke story di kau kan banyak follower. Oh bener nih yang kak melejit itulah titik baliknya subscriber nambah apa namanya yang jam durasinya juga semakin dan aku konsisten ke wawancara. Dan sekarang sudah dimonet. Iya, alhamdulillah monet. Jadi gelar sekarang ini bukan lagi ini lah sudah YouTuber ya. Bukan mojo lagi Pokoknya terus kita meningkatkan meningkatkan kualitas kita lah. Jadi ini apa jujur Apa kak jujur? Juyu. Jurnalis YouTuber. Aku tuh apa niru senior lah Caka Nasir kan. Bukan yang senang istri orang kak. Jadi itulah perjalanannya mungkin agak panjang walaupun sebenarnya singkat. Tapi ngomong singkat terus singkat padahal panjang ini. Sudah lebih singkatnya tapi sengaja lah kita potong kan. Singkatnya perjalanan bagaimana perjalanan itu lama panjang. Dari jurnalis dari LPM dari LPM kampus, kemudian jurnalis kontributor mojo di Sumsel ini mungkin trendsetter pendahulu mojo kemudian founder kak terjun ke YouTuber konten kreator lah kak konten kreator memang konten kreator sebutnya kalau di YouTube ini kami ini konten kreator konten kreator itulah barangkali yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat mungkin itu adalah hikmahnya, kalau mungkin kurang bermanfaat mari kita sisihkan. Tapi yang jelas tujuan kami adalah untuk kebaikan. Benar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.